eh, informasi dari Dinas Kesehatan Provinsi itu karena memang kita memeriksa tinja yang ada di Kabupaten Bangkalan dan itu ter apa namanya itu terdeteksi ada virus polionya. Untuk bagaimana selanjutnya teknis itu kami belum mau menerima laporan secara intens dari Dinas Kesehatan. Intinya bahwa teman-teman Dinas Kesehatan dan kami ini nanti akan melacak terutama adalah warga yang kena polio. Tetapi ya ini memang masih dalam rangka koordinasi dan sosialisasi. Tuh. Berarti yang kasus yang satu kemarin itu sudah tertangani dengan baik ya, Bu Binti ya? Insya Allah sudah tertangani dengan baik. Sudah. Insya Allah sudah tertangani dengan baik, Ah, Mbak. iya, berarti tidak ada penyebaran lebih lanjut ya, Bu Binti ya? Semoga aja, karena Iya. penyebarannya itu lewat tinja yang dialiri oleh BAB sembarangan. Oh, Semoga iya, aja, nggih. iya. Berarti kemarin tadi disampaikan Bu Binti itu mewakili dari PKK ya. Berarti Iya, PKK punya betul. peran ya, punya peran. Yang kemarin di apa sharing-sharing Bu Binti yang dilakukan pada saat kasus itu dari PKK Mm-mm. seperti apa Bu Binti? Mungkin bisa sharing ke teman-teman karena kan salah satu PKK salah satu juga mitranya kita gitu ya pada saat di Betul. lapangan gitu. Eh, iya. Untuk Supin eh, apa namanya pengalaman dari Bian kemarin. Kalau Supin ini yang untuk apa namanya yang apa ini polio ini kita memang belum ada ter duduk bersama dengan teman-teman Dinkes, tetapi kita masih secara mandiri. Kita mempunyai organisasi PKK, kita sosialisasikan dengan teman-teman kecamatan dan desa. Hmm. Kita punya organisasi muslimat, kita Hmm. sampaikan di dalam ke muslimat. Pada saat itu kita ada bukan pleno, semacam pleno ke ranting. Nah, di ranting-ranting kita sampaikan itu di muslimat. Kalau di PKK kita sampaikan dengan teman-teman kecamatan. Masih dalam rangka ibu camat aja yang kita sampaikan. Nanti ibu camatnya menggedok tularkan ke teman-teman Yang desa lain. dan sebagainya. Ini yang masih Oh. kita kerjakan supin polio ini. Tetapi kita kembali lagi kita feedback di tahun kemarin yang Bian. Nah, Bian itu Bangkalan imunisasinya terendah, Mbak Vivin. Pada Oh. saat itu 38 Ah. kabupaten, ternyata Hmm. 38 itu kita ada di paling bawah. Nah, Hmm. ternyata gimana geraknya PKK pada waktu itu? Nah, ini geraknya PKK pada saat itu kami dengan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kita kumpulkan teman-teman eh, koordinator puskesmas, terutama adalah Bikor dan juga Kapus yang ada di puskesmas. Ternyata rantai permasalahannya itu ada di kecamatan. Memang di Hmm. kecamatan itu belum tersosialisasi secara penuh. Sebenarnya Bian itu apa sih? Nah, bulan Oh, imunisasi anak nasional berarti. itu harusnya seperti apa? Kita bergandeng tangannya. Gitu, Mbak Win. Ternyata Hmm. memang kecamatan itu kalau di kami bukan dari Hmm. Dinas Kesehatan kita sosialisasi ke kecamatan, tapi dari PMD. Oh, dari PMD ya? Pemasarakatan masyarakat desa yang ada di kabupaten memanggil Iya, kecamatan. iya, Pemdes ya di seksi Pemdes, ya, ah, Pemdes Pemdes Kabupaten. ya Kita panggil kabupaten. teman-teman kecamatan dari Pemdes, Kepala Dinas Pemdes itu kita Hmm. instruksikan bahwa kantong-kantong mana yang tidak tercapai imunisasi. Terus Gitu. akhirnya 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 capaiannya akhirnya di gimana Bu Binti? 2 bulan, mungkin 2 bulan atau berapa bulan ya, kita itu langsung melejit ke ke Hmm. tengah-tengah, Mbak Vivin, ke tengah Wah, luar maksudnya biasa.
Iya, jadi kita tidak dibuntut lagi, tetapi kita ada di tengah, Tengahnya bukan di berapa persen ekor itu lagi, Bu Binti? tetapi agak walaupun tidak di atas, tetapi ya kita ada Iya, kenaikan sudah lah, gitu. sudah ada Ada yang capainya kenaikan. naik ya. Ya, Ada kenaikan. Semoga saya akan mengambil mm, langkah seperti ini nantinya pada saat kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Puskesmas. Jadi nanti iya, eh, kami juga akan menggandeng PMD lagi. iya. Intinya intinya Gitu. koordinasi dan apa ya, kerjasama terus ya Bu Binti ya. Intinya Iya, ini adalah yang di oke. atas turut. Yang di Turut, atas iya. turut, yang punya desa turut, yang punya apa Semuanya namanya itu turun. turun semua, ikut semua, Iya, enak. mm, Walaupun itu iya, dibantu betul. dengan Babinsa dan sebagainya, tetapi kalau Oh, kita yang ada di kabupaten, terutama yang ada di Pemdes tersebut turun, kita punya nilai plus. iya. Mm-mm. Istilahnya stakeholder semuanya ikut berperan di sana ya Bu Binti ya. Siap. Semoga aja seperti Iya, Bian besok untuk polio iya, ini. Gitu. iya, iya. Terima kasih Bu Binti ini sharing-sharingnya. Siap. Iya, Nggih. iya. Mungkin ini selain Bu Binti nih, mungkin ada teman-teman lain yang kemarin ada dari Klaten, ada nggak ya puskesmas yang dari Klaten atau dari wilayah lain yang mungkin juga bisa sharing seperti Bu Binti ya terkait apa yang sudah ataupun pernah dilakukan pada saat ada KLB dari polio ini teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa sharing-sharing ya. Oh ini ada yang sudah angkat, kok nggak jadi nih. Tadi sudah ada yang raise hand ya, tapi kok nggak jadi ini atau terpencet ya atau Mbak siapa ini tadi nih? SC Yasmin, Pak Yasmin kali ya. Nggak apa-apa Bu Binti kalau tidak ada yang ngobrol-ngobrol Bu Binti boleh lanjut deh. Ya, Iya yang siap. Saya lain. ini Ah, dulu, ya. Nggih, nanti saya heeh, ah heeh. Halo, yang lain ini Bapak Ibu nih. Ah, boleh ya. Eh, kalau kemarin tuh Pak Risang sudah menyampaikan tentang apa itu? Ini sudah Pak Risang bentar lagi sudah mau sampai sepertinya terkait oh iya mungkin penolakan warga. Nah kira-kira ini mungkin Bu Binti bisa sharing atau teman-teman yang lain pada saat eh, melakukan vaksinasi ataupun melakukan sosialisasi apapun, pernahkah juga mengalami penolakan warga? Mungkin ada warga yang lebih dominan pada saat pertemuan, menolak apa yang kita sampaikan. Mungkin bisa sharing-sharing Bapak Ibu. Halo, ini ada Bu Diah dari Puskesmas Mulyo Harjo. Mungkin Bu Diah nanti bisa cerita nih di wilayahnya loh. Ada lain lagi. Oh, ini ada Mbak Sri Ulfa juga ya. Ada raise hand, tapi kok raise hand-nya diturunkan lagi tangannya. Adakah mungkin Bapak Ibu yang pada saat kita melaksanakan kegiatan apapun mendapatkan penolakan dari warga? Ya, penolakan dari warga ini bisa berupa mungkin langsung frontal pada saat di forum atau mungkin eh, juga dari ini ya penolakannya malah lebih lebih ini lebih lebih apa ya lebih bahasanya lebih parah gitu ya mungkin mungkin sampai ada yang marah-marah atau apapun gitu mungkin ada yang bisa sharing Bapak Ibu. Halo, mungkin ada yang mau sharing-sharing atau mungkin ada yang ada punya punya lagu kali ya, yang punya lagu untuk bisa disampaikan ke Bapak Ibu yang lainnya lagu-lagu yang bisa dipakai untuk edukasi. Ini kemarin Prof Miko juga cukup banyak ya memberikan lagu-lagu yang bisa kita gunakan untuk edukasi kepada masyarakat gitu.
Nah, dengan menggunakan lagu-lagu ini kayaknya lebih enak gitu ya. Nanti dari lagu baru kita masuk untuk sesi belajarnya gitu ya. Ada mungkin Bapak Ibu, ini nanti kalau ada lagu-lagu apapun bisa sharing-sharing ya di grup, di forum Kamisa. Nanti biar kita eh, kurasi ya, biar bisa dipakai oleh teman-teman yang lainnya. Mbak Endah, ini Mbak Endah mana nih? Mbak Endah masih di situ? Siap, masih dong. Iya, masih ya. Mbak Endah di Sampang acara apa nih? Saya rencananya itu Bu, eh ada pelatihan kader Ibu di sini. Oh, di Sampang ada Pelatihan pelatihan kadernya kader. untuk kesehatan ibu dan anak sih. Oh, kesehatan Iya, ibu dan anak. Oh, fokusnya itu ya Mbak Endah ya. iya, Ya, semoga sukses Mbak iya. Endah. Pas lagi ada kegiatan itu. Amin, Iya, amin. amin. Sana hujan nggak Mbak Endah? Kalau saya belum pernah, kebetulan belum ada Oh iya, baru sampai tadi tentang malam ya. penolakan warga nih Bu. Oh iya, tadi Oh, malam baru sampai. Ngomong tentang penolakan warga, Bu. Kalau heeh. penolakan warga sih kayaknya saya belum pernah. Cuma ngajak warga itu emang sulit ya, Bu ya. Iya, Jadi kalau mungkin bahasanya nggak, penolakannya tuh, hmm? ya, jadi mungkin penolakannya tuh secara halus kali, Bu. Jadi tidak tidak Oh, mau tidak langsung terlibat. marah-marah gitu ya, terbuka. Mm-mm, Tapi kelihatan dari bahasa nonverbalnya kali ya, Mbak Indah ya. Kelihatan betul, wajahnya betul. langsung menolak gitu ya. Ya. Nah, ada yang eh, jadi kayak tidak mau terlibat, terus Main HP gitu ya. nonverbalnya. Nah, hari ini kita akan Iya. akan belajar bareng ya, Bu ya. Gimana Iya, tuh? nanti melanjutkan nanti yang dari sesi hari Jumat sore kemarin, Mbak Coba Endah, ya di Ya, print. menghadapi penolakan warga nanti dilanjutkan oleh Pak Risang. Ini Pak Risang sepertinya mungkin sebentar lagi akan sampai ini, sekitar hmm, 45 menitan. Oh, coba Ini yang print jadi eh, dua Iya. lembar lah ya. Bu Vivin, Sama ini jadi ada yang dua lebih lembar. ekstrim lagi di Bangkalan ini, Oh, Bu. Ekstrim untuk oh ya, penolakan. gimana? Mm-mm. Gimana Bu Nah, Binti bisa cerita, bisa cerita. ini mungkin di yang ada di paling desa. Jadi di desa itu kalau Hmm, kita mau PIN ataupun apapun yang hmm, bernuansa imunisasi, suntikan dan sebagainya, hmm. jangan sekali-kali membawa ambulan. Oh, jadi langsung langsung ini langsung menolak ya kalau sudah membawa Iya, ambulan ya. nanti kalau membawa Kalau ambulan tetangga hmm, itu datang semua karena disangka itu adalah oh orang kayak meninggal. Hmm. Nah, nanti pada oh terus saat di sana heeh, di tempat tempat balai misalnya itu ada ini tidak ada hmm, orang yang meninggal, itu warga setempat hmm. itu marah. Jadi jadi Oh, intinya ada satu kampung yang tidak boleh di situ tuh ada ambulan. terus Mm-mm. berarti kemarin teman-teman nakes yang Pakai sepeda ke lokasi motor. berarti menggunakan sepeda motor. Terus kalau Iya. pakaiannya, pakaian mungkin Bu Binti, apakah juga berpengaruh nggak? Kalau tadi Kalau kita ambulans mungkin, pakaiannya pakai heeh, pakaian sipil sih, Bu Vivin, kita pakai pakaian sipil bukan pakaian putih lah. heeh. Tidak. Oh ya pakai Kita pakaian biasa gitu pakaian ya, biasa, mungkin lebih iya kalau nyaman pagi, gitu. iya. Itu satu. Yang Oh, kedua, Bu Vivin, lah ada oh, lagi. heeh. Ini Oh, apalagi bayi Bu saya Binti? ini mau diapakan tiap bulan kok selalu disuntik, ditetes, disuntik, ditetes. Kapan selesainya? Heeh. Itu di Kapan posyandu. selesainya? Eh, eh, Oh, itu di ada juga ibu ya yang menyampaikan Iya, seperti itu ya karena Bu memang beritanya. program pemerintah itu setelah ini ya karena Bangkalan daerah Madura itu kasus, jadi eh, PIN-nya itu selalu berulang-ulang. Hmm. Nah, Jadi Bu ya Balita ya merasa, oh anak saya disuntik, kemudian disontek, ditetes terus, ditetes, di kapan ini selesainya gitu kapan ya? selesainya? Oh, makanya mungkin ada khawatir ada efek samping atau apa ya gitu ya Bu Binti ya. Iya, ya Terus ya, ya yang mereka-mereka itu yang namanya posyandu ya timbang. Itu aja mereka ditimbang selesai sudah. Nanti Bu Endah mungkin ada apa namanya semacam pengalaman banyak lah di Sampang.
Iya, nanti Mbak Endah Semoga aja nanti bisa nambah bisa cerita ini. iya, Oh, dibuatkan semacam apa ya, novel atau apa, nanti lima hari cukup lah itu. Ya, ide yang wah, bagus itu. Mbak Endah nulis novel ya? Eh, Mbak eh, Endah nulis eh. novel ini ya? Apalagi di Wah, Sampang, keren ini, nggih. keren. Keren itu Bu Indah ini. Iya, Nggih. Terima kasih itu Bu iya. Vivin, nggih. Monggo Bu nanti. Binti, Bu Binti belum selesai loh Bu Binti. Tadi kan ada yang ibu-ibu balita menolak tuh, kok anak saya disuntik, Oh itu ya. ditetes terus. Terus yang disampaikan apalah komunikasi yang disampaikan kepada ibu balita itu supaya dia bisa menerima gimana? Ya karena Mungkin bisa sudah cerita ini sedikit. sudah datang ya Bu Viwin ya, karena sudah datang ya mereka yang menyampaikan kalau ini adalah program pemerintah biar sehat dan sebagainya, ya ya semacam kita dasar lah, komunikasi kita dasar, karena KAP kita di Bangkalan itu memang belum ter, ter menerima bukan terserap dengan baik. Maksudnya itu hanya beberapa gelintir sajalah yang mendapatkan materi tentang komunikasi yang efektif dan sebagainya itu. Jadi untuk Berarti masyarakat Bangkalan itu Madura khususnya adalah unik dan menarik. wis unik dan Ya, menarik ya Bu unik ya. dan Ini menarik sehingga uh-uh. metode yang harus kita sampaikan untuk komunikasi ya harus metode yang unik dan menarik. Nah, ini Menarik nanti juga, mungkin harus bisa pas Pak ya. Risang untuk bisa mengkomben bagaimana sih metode Ya, unik dan menarik, terutama di ya. COVID. COVID kemarin itu pada Oh saat iya. ya penutupan Suramadu, apa yang terjadi? Mm-mm. Semua kursi meja melayang. Wah, serem itu ya Bu Binti Oh, ya. serem. Ada yang kena nggak itu Bu? Ada yang terluka Ya nggak? kita petugas melarikan diri dulu. Yang penting menyelamatkan diri dulu ya, itu ya Iya, nomor yang satu. penting Betul menyelamatkan ya. itu. Tapi sedikit demi sedikit karena Ya, sudah diambil pelan-pelan. alih oleh provinsi, ya sudah. Tapi setelah itu 2 hari tutup sih, dibuka kembali. Nah, itulah Madura unik dan menarik. Iya, betul. Iya. Iya, Oke, terima kasih Bu Binti ini iya sharing-sharingnya luar sama-sama. biasa Mohon ya. Ya maaf. nanti, Nggih. iya. Baik Bapak Ibu, ini Alhamdulillah sebentar lagi Pak Risang sudah bisa bergabung dengan kita semuanya nih. Udah Semoga ini bergabung paling Bu nggak. Vivi. Oh ya, sudah bergabung Pak Risang. Ya, Baik, kita mulai menyimak. saja ya Pak Risang. Tadi saya Sebelum menyimak sebelum ceritanya Bu Binti. Nggih. Oh iya. Sebelum kita mulai saya boleh pantun dulu ya Pak Risang ya. Oh boleh dong, silakan silakan. Ganti iya. Eh ke pasar apa ya? Di mana pasar Senen apa pasar apa ya Pak? Senin ada, Pasar Rebo ada, Oh, Pasar Kemis oh juga, Pasar ya. Jumat ada. Oke. Pasar Beringharjo membeli kaos polo. Tidak lupa membeli buah kueni. Untuk tingkatkan komunikasi tentang polio, yuk kita belajar kembali. Itu Pak Risang, lanjut Pak Risang. Wah cakep, terima kasih Bu Ya, Vivi. nggak usah pakai. Ya. Baik Ibu Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua Bapak Ibu, sehat-sehat ya. Ini hari pertama apa coba? Hari pertama anak sekolah. Gitu Bu Vivi ya? Hari pertama anak sekolah agak ribet. Kalau sekolah udah dari kemarin Pak, ini hari ini mungkin yang mulai full belajarnya baru hari ini sepertinya. Oh gitu ya? Kok di Iya, kami kalau kok kemarin, baru rame hari ini? Bocah-bocah kalau baru mulai sekolah juga hari ini. di Jogja sudah mulai dari hari Kamis kemarin Pak, tanggal 2 itu sudah ada yang mulai sekolah. Oh berarti beda-beda ya? Beda-beda, iya. Baik-baik. Jadi Ibu Bapak ini mumpung masih anak-anak baru sekolah juga ya, syukur-syukur kalau kita sudah buat edukasi buat anak-anak kelas 1, kelas 2, PAUD itu bagus sekali. Nah, sebelum saya masuk ke materi kita, saya mau jelasin sedikit tentang teori perubahan perilaku ya, yang kita temukan banyak di topik imunisasi. Gini Bu Vivi mungkin kita kadang mikir ya bahwa orang itu rasional gitu, orang itu berpikir menimbang-nimbang, "Oh saya imunisasi nggak ya, manfaatnya buat apa ya, kerugiannya apa ya, gimana caranya ya kalau saya nggak imunisasi, apakah saya makannya dibagusin, apa saya jagain anaknya, kalau saya mau imunisasi gimana caranya." Mikir itu kan seolah-olah rasional ya, seolah-olah bahwa orang itu mempertimbangkan sesuatu.
Tapi kami punya data yang mengatakan tidak semua warga kita itu berpikir rasional dalam memutuskan sesuatu. Kalau tidak rasional berarti artinya bukan menggunakan pikiran secara individual mempertimbangkan satu dan lainnya gitu. Terus apa dong kalau tidak rasional? Pilihannya ada beberapa. Kalau nggak rasional bisa emosional, ya, bisa sosial. Nah, ketakutan orang terhadap KIPI, ya, atau kejadian ikutan pasca imunisasi itu adalah emosional, ya, kekhawatiran, ya, ketakutan. Ih, kasihan anak saya nanti. Itu adalah lebih di emosional. Kalau kita berhadapan dengan masyarakat atau warga yang kendalanya adalah di aspek kayak ketakutan, kekhawatiran, atau aspek-aspek emosional, maka sebetulnya kita tidak bisa mendekatinya dengan yang rasional. Rasional itu maksudnya kita jelaskan manfaatnya, kita jelaskan bahwa ini aman karena apa, sudah ada penelitian ini, itu, dan sebagainya. Itu adalah pendekatan yang rasional. Ingat ini emosional, ya. Ibaratnya kita misalnya ya, ada teman kita yang takut lewat kuburan. Ada kuburan dekat rumah saja ada kuburan tuh, sekitar 50 meteran gitu. Oh, kalau malam-malam takut lewat situ. Terus kita kasih penjelasan atau pesan-pesan yang rasional. Lah, kok orang sudah wafat kan sudah tidak bisa melakukan apa ini itu dan sebagainya. Bahwa kalau misalnya ada putih-putih itu sebetulnya ada fosfor dan sebagainya. Yang itu penjelasan-penjelasan rasional. Tapi nggak banyak orang terpengaruh sama penjelasan rasional ketika dia sudah apa namanya, terkukung oleh emosinya dia. Ya, itu satu. Terus yang kedua yang sosial. Nah, saya mau kaitkan itu karena yang emosional sama sosial itu bisa saling mempengaruhi atau bahkan lebih mudah saling mempengaruhi. Jadi gini misalnya, kalau misalnya orang takut lewat kuburan sendirian, terus dia ngeliatin, ada juga tuh orang rame-rame kok lewatin kuburan, nggak apa-apa gitu. Oh, nggak apa-apa ya? Malam-malam tuh nggak apa-apa. Yang lainnya tetangganya, "Oh, saya nggak apa-apa kok lihat kuburan malam-malam." Tetangga yang satu lagi bilang, "Nggak apa-apa kok." Nah, itu sifatnya sosial. Nah, itu bisa melunturkan kekhawatiran, ketakutan. Nah, di sini saya mau tarik ke sebuah teori namanya following the herd. Following the herd itu artinya mengikuti kebanyakan orang. Ya, ngikutin. Nah, ini saya mau angkat kenapa? Karena ternyata di imunisasi ada sebagian besar yang mau mengimunisasi anaknya itu karena ikut-ikutan. Kalau ditanya apa manfaatnya, untuk apa dan sebagainya, mungkin dia tidak bisa menjelaskan secara pasti gitu. Tapi dia tahu bahwa tetangganya yang punya anak imunisasi, ya, temannya yang punya anak imunisasi juga. Akhirnya dia following the herd. Kalau di imunisasi kan ada tuh apa namanya, herd immunity, kekebalan kelompok. Kalau ini following the herd artinya ngikutin yang kebanyakan. Nah, untungnya di dalam komunikasi yang disebut kebanyakan itu bisa direkayasa atau bisa dibuat kesan kebanyakan. Jadi misalnya kalau ada di satu desa yang imunisasi harusnya anaknya ada 80, tapi baru 10 yang imunisasi, yang 10 itu bisa di-blow up, dibuat seolah-olah jadi banyak, ya. Misalnya kalau dalam pengumuman dibilang bahwa, "Alhamdulillah sudah banyak yang mengimunisasi anaknya, tinggal beberapa lagi nih Bu, silahkan Ibu apa yang belum, ayo sebelum kehabisan silahkan." Nah, itu artinya menggambarkan bahwa, "Wih, banyak nih, banyak." Padahal sebenarnya enggak, ya. Atau memframing itu artinya membingkai, menaruh bingkai nya di mana. Misalnya gini, ada 10 anak yang diimunisasi, maka kita foto, kalau foto itu ya, fotonya itu merunjuk ke 10 anak itu seolah-olah itu rame. Maka kan kelihatan jadi rame. Jadi jangan diambil foto dari jarak jauh,
ruangannya kosong melompong cuma 10 anak. Itu nanti akan mengesankan bahwa buat laporan aja jumlahnya itu cari tidak laporan banyak. orang nggak ada. Kita harus buat kesan bahwa yang mau itu banyak. Ya, karena kan Atau misalnya dengan cara-cara mempromosikan atau mempublikasikan dari sisi orang tuanya. Kita minta orang tuanya untuk misalnya udah difoto disebar-sebarin dong. Minta tolong dia menyebarkan lewat WhatsApp grup dia atau teman-temannya dia. Jadi yang jadi promotor itu bukan kita. Kenapa kita yang jadi promotor itu bisa kurang efektif? Ya karena kita yang jualan. Kalau yang jualan mempromosikan itu kekuatannya berbeda dengan konsumen yang puas yang mempromosikan. Jadi kalau misalnya ada kita gitu promosi gitu ya, nah itu nakes memang maunya seperti itu. Kan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa orang tua yang datang terus kita minta, "Bu, boleh nggak Bu, saya foto ya Bu ya, yang cakep nih." Terus kemudian tolong dong Bu disampaikan ke keluarganya, ke tetangganya, ke teman-temannya, di WhatsApp grup orang tua dan sebagainya yang nanti juga bisa mempromosikan imunisasi itu. Nah, jadi bukan kita gitu. Karena kalau kita yang promosikan, ya kita jadi jualan. Orang nggak suka kalau dideketin dengan cara jualan, ya. Nah, itu namanya following the herd. Jadi ibu bapak, kalau ada kesempatan untuk menjual melalui orang lain, menggambarkan bahwa imunisasi itu banyak animonya, wah masyarakat rame-rame, walaupun sebetulnya tidak seheboh itu, maka nggak apa-apa dibuat heboh aja. Karena orang Indonesia itu banyak yang tidak rasional. Itu kayak pemilu pilpres sekarang ini. Ada pemilih yang rasional, ada pemilih yang emosional. Kalau dalam politik bahkan 80% itu bahkan lebih ya, itu adalah pemilih yang emosional atau bahkan sosial. Jadi tidak berpikirkan dengan otaknya sendiri, tapi ngikutin orang lain, ya. Nah, itu mungkin pengantar saya supaya jadi catatan aja. Nah, Bu Vivi, kita masuk ke materi ya, Bu ya. Iya, silakan Pak Risang. Melanjutkan yang permainan kemarin ya. Yang kemarin, iya, penolakan ya Pak Risang ya. Penolakan atau tentang permainan ya, yang sore. Oh, kalau sore itu. Oh iya, oke baik. Penolakan ya. Penolakan. Iya. Oke, baik. Iya. Ibu Bapak, tadi Bu Vivi ngingetin saya, kita ngomongin tentang penolakan dulu. Oke. Penolakan itu terutama kalau udah jualan ya, kalau penolakan itu ya. Perlu diingat Ibu Bapak, yang penting kalau konsep besarnya ya, penolakan itu bisa saja kita dapati, tapi walaupun ada orang nolak, aku nggak gelem, aku nggak mau, ya urus aja anakmu sana gitu. Oh, anakmu urus sendiri gitu loh. Apa itu jualan? Misalnya ada penolakan-penolakan demikian mau sedemikian kerasnya pun prinsipnya adalah apa yang kemarin kita bahas? Ya, percakapannya harus bisa berlanjut. Jadi jangan mati kutu, jangan berhenti ngobrol, jangan berhenti menghentikan percakapannya. Dan untuk itu buat kita yang paling mudah buat kita untuk tidak menghentikan percakapan adalah dengan bertanya. Bertanya itu paling mudah. Kalau kita bisa humor, memplesetkan, bagus. Supaya keadaannya bisa lebih netral lagi dan percakapannya bisa berlanjut. Tapi kalau misalnya kita agak ragu-ragu melempar humor, maka yang paling mudah adalah bertanya, tapi bukan bertanya dalam rangka mengadili, menghakimi, memojokkan, tapi dalam rangka agar percakapan itu terus berlanjut. Mau yang kayak gimana pun, ya, mau yang keras-keras, yang penuh emosi, yang kemarin kita bahas ya, yang emosional, sekalipun maka itu kita bisa gunakan dengan bertanya untuk tetap percakapan itu berlangsung ya. Kemarin kita sudah bahas yang emosional, warga emosional. Oke. Jadi intinya adalah kalau emosional orangnya kita ukur dulu, orang ini kekerasan nggak nih? Violent nggak orangnya? Kalau enggak,
nggak ada tanda-tanda kekerasan verbal maupun fisik, ya udah ajak ngobrol. Tapi caranya jangan langsung kita defensif, kita mempertahankan diri, kita meluruskan orang itu, kita langsung memberikan penjelasan, jangan dulu. Karena takutnya kita menyirami api dengan bensin gitu ya. Jadi santai dulu. Pertama buat jeda, ajak dia duduk di satu tempat, ajak dia, kalau dia berdiri ajak dia duduk, ajak geser kemana. Dia sudah duduk misalnya di ruangan apa misalnya kelas gitu ya. Yang emosional kita ajak aja, "Yuk, boleh nggak ngobrol di sana, di ruangan mana?" Boleh. Jadi ajak aja gerak sedikit, sebentar, dan pada saat bergerak itu kitanya diam, tenang. Kita datang ke komunitas, dihadang. Oh, dihadang, di jalan dihadang. "Kami tidak mau itu vaksin Covid." Ah, Bu Binti tahu tuh, di Madura itu lumayan keras tuh ya. Terus kemudian, Bu Binti akan bilang, "Oh, iya Pak. Oh, boleh nggak Pak ya, saya dijelaskan, supaya entar saya bisa jelaskan ke kantor, Bapak menolaknya karena apa? Boleh nggak kita duduk di sana Pak?" Wah, ajak, kutuk 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 kutuk, jalan sebentar, nggak usah ngomong, diem aja, kalau perlu kita di jalan duluan. Kan kasihan tuh Bu Binti udah bawa barang-barangnya berat, terus bapak-bapak di belakang ngikutin kita, nanti bapak-bapaknya mikir, "Aku kok ya, apa aku terlalu kejam sama Bu Binti ya?" Nah itu jeda. Terus kemudian venting. Venting itu mengalirkan emosi orang dengan cara itu tadi bertanya. Jadi masalahnya apa Pak? Boleh jelaskan? Oh, menolaknya karena itu. Ini gimana? Kalau ini maksudnya apa? Jadi kita mencoba memahami. Saya nggak mau anak saya diimunisasi. Nanti dia tidak bisa melahirkan. Oh, Bu, maksudnya apa ya Bu ya? Tidak bisa melahirkan. Boleh dijelaskan Bu? Saya pengen tahu Bu. Iya, kalau itu bisa membuat bandul. Apanya? Imunisasinya? Iya. Ibu dengar dari mana? Biar dia cerita cerita cerita, nggak apa-apa, venting aja supaya emosi orang terkuras. Kalau kita venting, bertanya-tanya agar emosi orang keluar, cerita orang disampaikan, pendapat orang sudah habis, maka nanti emosinya akan turun. 2 menit, 3 menit itu akan turun. Tapi kalau kita defensif, "Oh itu salah, itu nggak benar, itu hoaks, itu dari mana itu? Oh sini saya jelaskan." Oh, kita defensif gitu ya, kita mencoba meluruskan saat orang menceritakan, maka nanti setengah jam itu kita cuma berdebat aja, debat kusir, nggak akan habis-habis, gitu, ya. Jadi kita di layanan pun begitu, kalau dalam konteks pelayanan ya. Ada, bapak-bapak datang bersama orang tuanya, kayak kakek, "Ini apa-apaan nih obatnya, membuat kakek saya jadi sakit, tambah sakit, ini ngaco nih obat nih, saya nggak terima." Wah, jangan langsung, "Wah ini sesuai prosedur, ini bener obat emang harus kayak gini obatnya." "Oh justru efek samping itu." "Ah, itu jangan Pak, Bu, nanti malah nggak akan selesai." Justru kita banting, tanyakan dulu, "Silakan duduk Pak, silakan duduk." Jeda dulu, ya. Terus kemudian baru tanya, "Pak, ada apa? Emang apa yang dialami kakeknya, bapaknya? Oh, rasanya gimana setelah ini? Sebelumnya mikir apa?" Ajak ngobrol dulu, keluar keluar keluar, baru kemudian kita berempatik. "Oh iya, Pak, kalau misalnya bapak saya, orang tua saya yang sudah sepuh mengalami ini pun saya khawatir, saya bisa paham, Pak. Saya panik tentu saja," gitu. Berempatik sesuai dengan posisi dia. Setelah itu baru kita tanggapi. Kalau misalnya prosedur memang begitu, obatnya memang begitu, dijelaskan. Kalau ada efek samping memang begitu, ya jelaskan. Tapi itu dilakukan terakhir setelah kita menunjukkan empati kita dan juga kita sudah venting sebelumnya, ya. Ini yang emosional. Nah, ini saya kadang perlu sampaikan berkali-kali karena kadang kala ada juga, Bu, Pak, kita mengalami seperti itu. Dan kalau misal kita nggak bisa menangani ini, kadang kala kita jadinya jadi capek gitu loh, capek, kitanya jadi low, terluka kadang kala gitu. Kan kalau habis marah kan pasti gitu ya, ada yang sakit hati, kita sakit hati gitu, warga yang sakit hati juga, hubungannya rusak. Itu yang kita harus hindari ya. Nah yang berikutnya yang sudah kita bahas juga berargumentasi dengan harmonis. Ini terutama buat orang yang punya argumen yang kuat. "Ah ngapain itu imunisasi, anakku itu sudah aku jaga agar nggak main kemana mana nggak akan kena lah polio.
gizinya juga bagus, ASI-nya juga ASI eksklusif. Kan argumen yang bagus tuh kuat. Maka janganlah kita mematahkan argumen itu, ya. Setelah kita mendengarkan justru kita harus apresiasi yang menguatkan. Wah, benar itu, Pak. Memang kalau kita jaga anak kita agar selalu bersih, nggak main sembarangan, dan kitanya juga kalau habis pupuk cuci tangan pakai sabun, itu memang cara yang ampuh untuk menjaga anak kita dari polio. Apalagi kalau gizinya bagus, yang tadi Ibu bilang bahwa gizi seimbang, isi piring wah itu mantep betul ya. Apalagi sudah dapat ASI eksklusif sebelumnya. Wah, itu tambah mantap. Itu memang cara yang paling bagus untuk menjaga kekebalan tubuh anak. Gitu dikuatkan dulu. Orang senang, pagar terbuka, baru kemudian kita tambahkan. Ini cuma menambahkan saja agar lebih kuat lagi, Bu, kekebalan tubuhnya. Bukan apa-apa sih, karena kita nggak tahu ini virusnya sekuat apa. Baru ngomongin tentang imunisasi. Intinya adalah agar membuat orang tidak merasa kecewa argumennya dipatahkan, apalagi kalau argumen itu benar ya. Nah, yang berikutnya adalah menolak tapi diam. Iya ada ini, ada loh. Saya tuh pernah ya dulu kerja di Aceh ya, saya lupa cuma di bagian mana ya. Mungkin teman-teman di Aceh bisa cerita juga. Ada komunitas, mungkin nggak secara masif ya, tapi ada kelompok-kelompok masyarakat yang belum mau melepas anaknya keluar kalau belum selamatan. Ya, ada selamatan dulu gitu loh, baru kemudian bisa anaknya dibawa ke posyandu. Nah, kami mengundang ibu-ibu balita waktu itu ya untuk sebuah diskusi, ngobrol-ngobrol sekalian edukasi ya. Terus ada satu ibu yang nggak bawa anaknya ya. Terus kami tanya, "Bu, anaknya kok nggak dibawa, Bu?" Gitu. Yang lainnya pada bawa anak ya. Dia diem aja, "Ah, nggak apa-apa di rumah aja." "Oh, nanti besok-besok dibawa aja, Bu," gitu. "Biar kita sambil main, Bu, sambil belajar sambil main." Kan urusannya kan BKB ya, itu yang buat Bina Keluarga Balita. Terus dia pulang gitu ya. Terus pas masih ada ibu-ibu yang lain, ada ibu yang lain cerita, "Anaknya nggak boleh keluar dulu itu, Bang." "Ah, kok nggak boleh keluar? Anaknya belum diselamatin." "Oh, maksudnya?" "Iya kan kalau belum diselamatin kita nggak boleh bawa anak kita keluar." Oh, ternyata di situ persoalannya. Tapi ya dia diem aja gitu loh, dia nggak ngomong, nggak apa gitu. Ternyata saya ada salah memahami situasi itu. Dan ini di imunisasi kadang-kala dialami juga, kenapa anaknya nggak diimunisasi, ibunya diam aja gitu. Nah, diam aja itu bukan berarti, apa namanya, dia gimana-gimana ya, tapi dia punya alasan yang kadang-kala tidak enak disampaikan, itu yang membuat dia diam. Nah, beberapa kasus selain tadi itu juga kami temui ada yang tidak mau mengimunisasi, bukan tidak mau, tapi suaminya yang melarang. Suaminya yang melarang. Nah, dia nggak mau cerita kan. Ya, kalau dia cerita kan berarti menceritakan aib suaminya, kan nggak bagus juga itu. Jadi benar gitu kalau misalnya dalam kumpulan ibu-ibu itu, pada mau imunisasi, suaminya mendukung, terus kemudian dia tidak bisa mengimunisasi anaknya karena suaminya melarang, masa dia harus cerita, "Ini suami saya nih nggak paham nih, suami saya, apa namanya, melarang." Kan itu juga membuat jelek ya. Makanya saya sih ngelihat ibu-ibu yang kayak gitu, ya bagus-bagus juga karena dia mencoba menjaga martabat suaminya. Nah, tapi dia nggak cerita, itu yang jadi masalah, jadi kita nggak tahu. Nah, kemudian kita mencoba menerapkan, ini teknik-tekniknya gimana ya? Ini nomor 3 ya, Bu, ya. Kalau kita menghadapi orang yang menolak tapi diam, tidak mau menceritakan apa yang menjadi alasannya. Nah, ada beberapa teknik sederhana, Bu, yang kita bisa terapkan ya. Pertama adalah kita lempar dulu pertanyaan-pertanyaan mudah. Mudah tuh maksudnya mudah dijawab, dia nggak punya beban untuk bercerita. Nanya kabarnya lah, keluhannya apa, anaknya suka main apa, sudah bisa apa anaknya, suka makan apa. Baru kemudian kita ngomong tentang imunisasi. Jadi imunisasi itu dibicarakan setelah dia udah lancar ngomong, Saya, ya. Bu. Jadi kalau misalnya belum lancar ngomong, kan ciri-cirinya ketahuan lah, Bu, Pak, kalau orang tua yang diam-diam gitu, mungkin dia agak enggan bercerita, makanya jangan langsung nanya tentang imunisasi. "Anaknya udah diimunisasi belum?" Jangan dulu, karena dia akan membuat dia ngerasa
terpojokan, ngerasa nggak enak, nggak nyaman. Jadi akhirnya dia diam terus gitu. Iya gitu, gitu doang. Makanya tanyalah sesuatu yang dia bisa ceritakan dengan mudah. Adik Dinding ini sudah bisa apa sekarang? Suka makan apa sih? Dia cerita, cerita, cerita. Baru setelah itu kita tanya, ngomong-ngomong tentang imunisasi, udah belum diimunisasi? Insya Allah itu akan membuat dia untuk lebih mudah bercerita ya. Yang kedua, ini sudah kita bahas sebentar kemarin Bu Vivi ya, ngomong tentang obrolan pembuka. Jadi orang itu suka bicara tentang topik yang dia tuh asik gitu. Jadi kalau kalau kita ajak ngobrol orang tentang topik yang dia suka, dia sukai, itu dia akan seneng. Intinya gitu. Jadi kalau misalnya kita nanti sweeping, ini pesan aja sih Bapak Ibu ya. Kalau kita akan sweeping, itu kan kita akan menemui orang-orang yang mungkin tidak mengimunisasi anak bukan karena lupa, bukan karena, nggak ada waktu, bukan. Ada kemungkinan kita datang ke orang yang secara sikap tidak mendukung, tidak mau karena, wah ini mah haram, tidak mau karena, untuk apa, kakaknya juga nggak diimunisasi, saya nggak diimunisasi nggak apa-apa. Tidak mau karena ya sikap-sikap antipati seperti itulah. Nah, untuk kondisi seperti itu, jangan langsung ngobrol tentang imunisasi. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Edi. Oh iya, dengan siapa? Saya Risang nih dari Puskesmas. Oh iya, ada apa Pak Risang? Silakan duduk. Oh ya. Pak Edi, ini menurut data kami anak Pak Edi belum diimunisasi. Berkenan Pak Edi mengimunisasi anaknya. Wah, kalau misalnya dia berpikir bahwa imunisasi itu haram, wah, bisa marah itu orang. Atau dicemberutin kita. Makanya jangan langsung to the point. Apa yang kita harus lakukan? Cari dulu topik yang kira-kira. Ya ini kira mencoba-coba aja. Kira-kira dia sukai. Ya, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Edi. Ya betul. Dengan siapa? Saya Risang dari Puskesmas Pak. Oh iya, silakan duduk, silakan duduk. Oh iya, makasih Pak. Duduk. Pak Edi, mohon maaf Pak Edi, saya minta waktu sebentar, boleh nggak Pak Edi? Oh iya silakan, ada apa ini? Pak Edi, mohon maaf itu kok ada piala apa itu Pak Edi? Oh itu piala saya waktu muda. Eh, apa itu? Juara apa? Oh itu waktu muda saya jadi atlet. Atlet apa? Atlet itu apa? Angkat berat. Oh, angkat berat itu. Iya. Oh, kelas apa Pak Edi? Oh, kelas ini. Wah, cerita macam-macam. Biar panjang lebar nggak apa-apa. 4 menit dia cerita asik, 5 menit asik. Wah, lalu setelah itu tugas kita lah menyambungkan. Oh, jadi kalau misalnya jadi atlet gitu harus sehat ya Pak Edi ya. Wah iya harus sehat, kalau kakinya nggak sehat, lumpuh-lumpuh gitu nggak bisa ya. Wah yang mana mungkin lah, susah lah kalau gitu. Yang kan jadi atlet, jadi pegawai juga mungkin nggak bisa. Langsung sambungkan. Nah ini ngomong-ngomong tentang lumpuh-lumpuh itu Pak Edi, kami ini sebenarnya ingin mengimunisasi anak, karena ada kasus polio yang takutnya nanti menular kemana-mana, menyebar kemana-mana. Baru ngomong tentang imunisasi. Tapi itu dilakukan setelah kita ngobrol topik yang disukai oleh warga. Itu ya. Jadi jangan langsung to the point. Santai aja ya. Jangan egois. Wah, saya kan petugas nih. Tugas saya utama tugas negara mengajak orang untuk imunisasi. Wah, penting soalnya memutus rantai penularan. Polio berbahaya. Wah, itu kan kita, itu kan topiknya kita. Nggak usah egois gitu. Kita harus melihat dari kacamata warga. Yang buat warga suka apa, itu yang kita ajak ngobrol ya. Yang kadang kita anggap penting belum tentu dianggap penting oleh warga ya. Jadi yang paling penting, ngomong penting-penting lagi, itu adalah cari topik yang disukai oleh warga. Nah, saya pengen nyinggung juga nih tentang stunting gitu. Stunting itu penting gitu, tapi ya kadang-kala topiknya bukan penting oleh warga, penting oleh kita. Nah, kalau kita pengen bawain stunting, ya, jangan ngomongin stunting, tapi kita cari topik yang disukai oleh warga. Anaknya pinter, anaknya sehat, dan sebagainya, gitu ya. Nah, berikutnya self disclosure terlebih dahulu. Ini teknik yang biasa digunakan oleh guru-guru BK, ya. Nah, kebetulan saya suka jadi pelatihnya para guru-guru, ya, untuk komunikasi. Jadi saya mempelajari juga dari mereka, ya.
Tapi ini saya kasih contoh kok bukan imunisasi ya. Mungkin kali ini saya ambilnya dari guru-guru ya. Nah, dari orang tua, murid. Misalnya gitu ada anak yang suka bolos. Anak yang suka bolos gitu. Terus kita tanya, "Nak, aku nggak mau sekolah gitu. Ada apa sih?" Guru BK-nya nanya gitu ya. Anaknya diam aja. "Ah, ya enggak lah, Bu. Oh ya, maaf ya, Bu ya." Gitu. Kadang kita perlu self disclosure. Artinya apa? Kita mengungkapkan alasan kita, masalah kita terlebih dahulu yang mirip-mirip dengan masalah anak itu, yang kelihatannya menunjukkan juga ya masalah gitu, kekurangan kita. Supaya apa? Supaya orang itu ngerasa, "Oh, nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa masalah itu. Berarti saya bisa cerita juga." Misalnya, mmm, suka bolos gitu ya, satu anak, pengen tahu nih guru BK-nya apa sebabnya. Ya guru BK bisa bilang, "Nak, ibu juga dulu suka bolos, ya. Mau tahu nggak kenapa dulu ibu suka bolos?" "Iya, ibu guru suka bolos." "Iya, kadang sebulan 3 kali, sebulan 4 kali." "Oh iya, banyak juga?" "Iya. Kalau dulu ibu guru suka bolos karena nggak ada WC di sekolah. Jadi kalau ibu guru datang itu, wah nggak ada WC kan males ya. Akhirnya ibu suka bolos juga kadang kala gitu, gara-gara nggak ada WC. Nah kalau kamu gara-gara kenapa?" Gitu. Jadi itu membuka peluang untuk orang cerita. Ya, kalau ibu bapak mempelajari komunikasi dengan para sales kadang-kadang gini juga, "Saya juga pakai barang ini kok." "Oh, saya juga pakai barang ini." Itu artinya dia menunjukkan, eee, kemiripan dengan calon pembelinya, tapi juga menunjukkan bahwa, "Iya, saya juga pernah pakai barang ini, Bu." Oh, misalnya dia menjual yang B, tapi dia tahu bahwa A itu jelek, dia pengen orang nggak beli yang A. Maka dia bilang, "Iya, Bu, saya juga pernah pakai, Bu, yang A, Bu. Itu pakai yang A, Bu, ya 3 tahun rusak, Bu. Dan bingung saya apa namanya, servisnya, karena nggak ada tempat servisnya. Maka, wah saya nyesel banget tuh beli yang A." Artinya dia mengungkapkan dulu masalah pengalaman dia gitu ya, agar orang kemudian Iya. mau mengarah ke yang B gitu ya. Nah ini bisa kita lakukan juga ya. Pertanyaan pihak ketiga. Pertanyaan pihak ketiga itu maksudnya kita bertanya tentang orang lain, tetapi jawabannya yang didapatkan adalah tentang dianya, ya. Ini saya kok ambil contoh malaria ya, tapi nggak apa-apa ya, mungkin agak bisa kita pakai juga. Misalnya gini, warga banyak yang tidak pakai kelambu, dikasih kelambu nggak dipakai. Kalau kita nanya ke ibu itu, "Bu, kok kelambunya nggak dipakai?" Mungkin dia akan berat, "Wah, kan nakesnya mengharapkan saya pakai, kalau saya nggak pakai ya, saya udah dikasih pula." Berat dia mengungkapkan sesungguhnya. Maka yang kita tanya adalah orang lain, Bu, kalau menurut Ibu ya, itu warga-warga Ibu, tetangga itu kenapa ya nggak pakai kelambu?" Maka dia akan lebih enteng menceritakan yang menurut dia adalah pengalaman warga, tapi sesungguhnya adalah merefleksikan pengalamannya dia sendiri. Contoh lain misalnya, orang tua yang anaknya pakai narkoba. Kalau kita nanya ke orang tua itu langsung, "Bu, anak ibu kenapa ya pakai narkoba?" Wah, itu bisa ribut, Bu, bisa rame, tersinggung orang lah. Tapi kalau kita nanyanya, "Bu, itu yang kampung sana beberapa anak pakai narkoba ya, kami dengar. Kira-kira kenapa ya?" Nah, ditanya begitu, si ibu akan cerita, kira-kira apa yang menyebabkan anak itu pakai narkoba. Ceritanya tentang anak-anak di kampung lain, tetapi sesungguhnya yang disampaikan adalah pengalaman dirinya sendiri. Ini yang namanya pertanyaan pihak ketiga atau third party question bahasa kerennya gitu ya. Nah, itu ya, ini contoh-contoh yang tadi kami sampaikan, gimana caranya kalau orang itu diam. Padahal rumus kita udah jelas di awal bahwa kalau menghadapi penolakan, yang perlu kita lakukan adalah keep the conversation going. Jadi percakapannya berlanjut, jangan berhenti. Bahkan ketika yang dikeluarkan adalah jurus maut, nah, walaupun jurus maut yang dikeluarkan oleh warga, nggak apa-apa. Yang penting percakapannya berlanjut, tidak berhenti. Ya, nah ini kita harus latihan, Bu, Bapak ya.
Kalau kita mendapatkan serangan maut, jurus maut itu gimana? Jadi memangnya situ mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa pada saya? Wah, mendengar itu sering juga saya lihat kita mundur. Ya udahlah, jangan dipaksa, jangan dipaksa. Bukan nggak dipaksa, bukan maksa. Kita nggak boleh maksa, betul. Ojo dipaksa, betul. Tapi jangan berhenti ngobrol gitu. Ngobrolnya tetap, maksanya jangan, tapi ngobrolnya berlanjut. Itu maksudnya. Anak-anak saya, terserah saya dong. Urus aja situ, anak situ. Wah, pokoknya nggak gelem. Pokoknya ora titik. Wah, itu kan jurus maut tuh. Kadang-kadang kita buat apa namanya reaksinya adalah kita mundur gitu loh. Nah, gimana nih caranya supaya kita tidak mundur teratur, supaya kita bisa bangun percakapan itu kembali. Nah, sekarang walaupun teknik apapun yang saya akan sampaikan itu nggak akan berguna, ya nggak akan ada gunanya sama sekali kalau kita baper. Kalau kena mental, kalau udah kena mental baper ya udah selesai. Mau mau tahu jurus penangkalnya apapun, tapi kalau kita baper, udah selesai. Makanya sebetulnya yang paling penting adalah jangan baperan. Jangan pernah baperan. Maka itulah Bapak Ibu, jangan suka serius-serius banget juga gitu loh. Kerja itu kerja penting tapi jangan mengorbankan hubungan ya. Jadi kalau misalnya gitu ya, ada ibu bilang, "Anak-anak saya terserah saya dong. Urus aja anak situ." Wah, kalau anak kita udah gede, "Ya saya juga mau Bu mengimunisasi anak saya, cuma anak saya umurnya udah 20 tahun, terus gimana dong?" Kan nggak masuk akal sebenarnya. Ya, itu cara-cara memelesetkan aja. Berharap dia ketawa gitu. Anak saya udah kawin, pengen saya imunisasi, saya bawa, saya tarik gitu, tapi nggak gelem ya gitu. Ya biarin aja gitu, buat ketawa aja itu cara yang pertama. Nah, cara yang kedua, yang penting kan kalau kita pengen bangun percakapan berarti kitanya harus bertanya, ya. Tapi bertanya kalau orang emosional ya kita harus buat sedikit-sedikit santai aja. Memangnya situ mau tanggung jawab kalau terjadi apa-apa apa-apa pada anak saya? Mau tanggung jawab? Mau saya Bu, tanggung jawab apa nih maksudnya? Wah, atau misalnya, emang apa sih Bu, yang Ibu khawatirkan ini yang gaya santai Bu, apa sih yang dikhawatirkan? Coba cerita deh, pengen tahu saya juga. Nah, biar dia ngomong. Ngomong sekali ya tanya lagi, ngomong 2 kali, tanya lagi. Tapi bertanyanya bukan untuk menghakimi, bukan untuk memojokkan, ya, bukan untuk merendahkan, tapi justru untuk membangun hubungan, untuk saling memahami. Udah tanya gitu, ya, supaya dia bisa cerita banyak, supaya nanti kita bisa komentari, ya, berempatik boleh. Nah, sekarang, ini skenario pertama ya. Yang pertama sebenarnya saya lupa bahas tadi tuh. Sing penting ibu bapak jangan baperan. Bahkan kalau dia menghina kita secara pribadi pun jangan baperan. Ibu Vivi ya, kadang-kala kan ada tuh hinaan tuh secara pribadi ya. Iya, Pak Risang. Bisa kerja nggak sih? Oh, bisa kerja nggak sih? Bisa kerja. Nggak bisa Oh, gitu ya, Pak. iya, bilang, nggak bisa saya. Terus gimana yo? Ajarin saya yo. Wah, gitu aja. Ada itu saya dengar tuh, bisa kerja nggak sih? Dasar makan gaji buta. Oh, marah langsung, diem, muka merah. Nah, itu jangan, jangan baperan. Nah, gimana caranya? Ini yang paling mudah on the spot itu, kan baperan tuh emosi ya. Emosinya kena. Terus gimana cara mengoreksi emosi kita? Adalah dengan cara mengoreksi nonverbal kita. Nonverbal kita koreksi. Itu cara cara paling mudah. Makanya kan ada ajaran kalau dalam agama itu senyum adalah apa namanya ibadah, senyum adalah sedekah. Jadi kalau ketemu orang senyum. Kenapa begitu? Apakah dengan orang kita tersenyum orang jadi senang? Iya boleh nggak apa-apa. Salah satunya adalah gitu. Jadi kalau kita senyum orang senang, orang ikut bahagia.
Tapi yang tidak kalah penting, bahkan lebih penting adalah semua kebaikan yang kita lakukan itu nanti manfaatnya buat kita sendiri. Sendiri. Gitu kan diajarin sama Pak Ustadznya, Bu Ustazahnya juga ngajarin gitu. Jadi apa-apa yang kita lakukan itu sebetulnya buat kebaikan kita sendiri. Sendiri. Jadi kalau kita larikan ke senyum tadi, maka kalau kita senyum saja itu sebetulnya mengoreksi perasaan kita sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya kita senyum, yang tadinya kita baper, jadi nggak baper. Karena perasaan kita terkoreksi. Itu artinya nonverbal mempengaruhi pikiran kita. Boleh gitu. Jadi kalau orang ngomong kamu kesenyumin dulu gitu. Ya, itu bukan mengoreksi orang lain, bukan, tapi mengoreksi perasaan kita. Nah, ada juga nonverbal yang kita harus koreksi adalah nafas kita. Jadi kalau kita kena mental atau baperan, nafasnya nggak karuan, kadang jadi nggak nafas sama sekali, kadang nafasnya jadi terburu-buru gitu. Makanya atur nafas kita. Lalu berikutnya ada cara yang disebut sebagai menamai perasaan. Jadi gini, kalau misalnya kita kena mental gitu ya, kita baper, itu sebetulnya yang main itu emosi. Itu bagian otak mamalia namanya, yang bermain menguasai diri kita. Kita harus masuk ke otak neokorteks atau otak baru itu supaya kita bisa berpikir. Kalau kita belum mengakses neokorteks, maka kita nggak bisa mikir, emosi bawaannya. Nah, bagaimana caranya mengakses neokorteks? Itu dengan cara menamai perasaan. Gimana menamai perasaan? Ya coba namai aja. Wah, aku kok tersinggung ya. Wah, aku kok marah ya. Wah, aku kok rasanya, oh gitu, dinamain perasaan kita. Nah, kalau udah menamai perasaan, itu sebenarnya kita sudah mengakses neokorteks. Disitulah baru kemudian kita bisa berpikir, nah, gimana ya langkah selanjutnya? Gimana caranya ya? Nanya apa ya? Itu baru bisa kita lakukan, ya. Nah, ini cara-cara agar tidak baperan. Setelah itu kita bisa bercandain gitu, ataupun kita bisa bertanya-tanya, ya, memahami pendapat orang lebih jelas. Sing paling penting, ini dasarnya ya, sing paling penting adalah kalaupun belum berhasil, ini hari kedua kita menemui penolakan. Kepala sekolah nggak mau, kepala sekolahnya nolak. Hari kedua belum berhasil, nggak apa-apa, tapi kita bertambah akrab. Artinya apa? Ya artinya kita bisa aja ngobrol tentang hal yang lain. Wes, Kak gelem imunisasi, wes nggak usah dipaksa. Masuk ke topik lain. Oh dia seneng cerita, yaudah itu. Ya, say goodbye, pamitan dalam keadaan hubungan yang baik. Nanti besok-besok bisa WhatsApp, besok-besok bisa iseng datang lagi, merayu lagi, gitu. Ya. Nah, ada jurus maut lagi ya kurang lebih sepertinya sama sih ya gitu ya, sama. Termasuk kemarin yang kalau urusannya adalah masalah halal tidak halal, ingat ya Bu ya, Bapak, kalau Ibu Bapak bukan ustad, bukan yai, bukan nyai gitu ya, bukan ustazah, bukan mubalighot, maka usahakan kita jangan masuk ke ranah agama, jangan masuk ke ranah, fikih, jelasin gitu, nggak usah. Kenapa? Takutnya nanti kita mati kutu. Cuma hafalnya satu dalil. Oh, dalilnya begini. Dalilnya Anissa. Jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan lemah. Oh, kita keluarkan itu. Taunya orangnya lebih paham. Loh, itu kan maksudnya begini begini begitu. Nah, loh kita menurut apa namanya Imam Nawawi kan begini begini. Nah, loh mati kutu kita jadinya. Ya. Jadi kalau kita nggak ahli dalam bidang agama itu, jangan masuk ke sana. Terus gimana dong caranya menjelaskan gitu bahwa ada argumen juga bahwa imunisasi itu penting lepas dari urusan agama. Nah, yang perlu kita lakukan pertama adalah kita coba dengarkan dulu, ya, dengarkan. Ini balik ke DAK kemarin, dengarkan dulu alasan keagamaan yang mereka pikirkan. Walaupun dia taunya cuma dengar dari yai gitu, ya yainya bilang apa, oh, ke berapa yai dia tanya sebagai kita yang penting dengarkan apa namanya, hargai dia dulu, baru kemudian kita apresiasi. Wah, jenengan itu patuh sama yai ya. Wah, bagus itu.
Emang kadang kita perlu tuh guru, kita perlu yai untuk apa namanya menuntun perilaku kita kalau enggak rusak ini. Wah, punya kita apresiasi lah, itu hal yang bagus gitu. Nah, setelah itu baru kita klarifikasi ya. Maksudnya menyampaikan argumen kita tapi secara halus dan non konfrontatif, itu intinya. Nah, kemarin kita sempat bahas sebetulnya. Rumusannya apa? Rumusannya. Rumusannya pertama adalah menggunakan bahasa perumpamaan. Siji ya, perumpamaan. Yang kedua adalah membandingkan dengan hal yang sama yang dianggap dapat diterima, ya. Jadi perumpamaannya apa? Misalnya perumpamaannya adalah itu telur. Telur. Kalau ini mohon izin dijelasin ya, kalau telur itu kan kalau keluar dari ayam itu kan sajane najis ya. Tapi kan apa Bapak makan itu najisnya? Ya oh enggak ya, enggak lah, enggak dimakan memang karena sudah dibersihkan. Sehingga apa yang dimakan sama anak kita itu ya telur beneran, tidak ada najisnya lagi. Nah, menurut para ahli, Pak, itu di imunisasi juga begitu. Ada beberapa, tidak semua, ada beberapa imunisasi yang kandangnya, wadahnya waktu dikembangbiakan memang najis gitu. Nggak semua. Contohnya meningitis. Nah, contohnya yang sebanding. Contohnya meningitis itu loh. Itu yang dipakai buat saudara-saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita umroh atau haji itu. Kan itu wajib ya mereka itu. Kalau nggak diterima itu sama kerajaan Saudi Arabia. Ya. Nah, mereka meningitis, tapi apakah yang dimasukkan ke dalam tubuh mereka vaksin meningitis itu mengandung najis? Ya ora, ya enggak, karena sudah dibersihkan. Sudah dibersihkan, makanya ketika masuk ke dalam tubuh orang itu sudah halal, sudah bersih gitu. Nah, sebenarnya sama dengan imunisasi-imunisasi lain yang sebagian menggunakan wadah yang najis gitu. Nah, udah cukup sampai di situ saja. Kenapa? Karena kita harus biarkan orang berpikir menimbang-nimbang, "Oh iya ya, ya ora apa-apa ya," gitu. Nah, itu mungkin yang kita harus cari gitu, supaya orang bisa memikirkan kembali, nilai-nilai yang dia pegang. Nggak boleh, disarankan tidak tidak apa namanya, tidak konfrontatif. Kenapa? Karena kalau udah menyangkut agama itu yo keras gitu ya, itu tertanam kuat gitu loh. Jadi mendingan tidak usah maksa atau konfrontatif ya. Nah, yang terakhir mungkin Bu Vivi, itu menghadapi orang-orang yang lebih tinggi. Ini yang biasanya kami sarankan buat teman-teman nakes yang misalnya pengen mengadvokasi kepala desa, Pak Camat ya, kan mereka bukan orang kesehatan, nggak paham juga, tapi mereka juga tidak mau digurui, nggak gelem digurui, diceramahi, nggak mau. Itu semua orang itu dalam posisi yang menjabat, itu tidak suka diceramahi. Ini dasar dulu ya. Terus mereka sukanya apa? Sukanya itu dimintai arahan, panduan. Senang mereka kalau kita minta arahan, panduan. Jadi gini Bapak Ibu, kalau kita datang ke Pak Kades, kita harus frame kita di kepala kita adalah kita minta arahan, kita minta arahan. Kak, saya nggak mau mempengaruhi orang, saya tidak mau mengajak orang, mengedukasi orang, bukan, tapi meminta arahan, minta arahan, minta arahan. Jadi di kepala kita gitu dulu ya Bu ya, Pak ya. Minta arahan, minta wejangan, minta panduan dari Pak Kades. Terus kita datang ke sana itu, kita lempar dulu masalahnya. Pak, misalnya tentang TB ya, ini yang suka kita praktekkan. Pak, itu di desa kita ini ada kasus TB, sing positif. Nah, satu memang, tapi kami khawatir karena menurut ahli itu kalau ada satu nanti dia bisa menularkan yang lain. Nah, karena itu yang lain itu kalau menurut orang kesehatan itu harus minum TPT. Cuma kami nggak paham, Pak. Nggak paham. Tunjukkan kelemahan kita. Tapi kok ya nggak paham, Pak. Gimana caranya mengajak agar keluarganya dan tetangga-tetangga yang dekat-dekat itu mau minum TPT. Mohon arahan, Pak. Gimana caranya supaya mereka mau minum TPT. Ngono loh. Jadi kita minta arahan. Sama urusan imunisasi juga gitu. Kita datang jangan bilang, "Pak, ntar harus begini, harus begini, harus begini, harus begini." Orang diceramahin, "Ya, ya silakan wes, sekarepmu," gitu.
Ya paling gitu aja ya, silakan ya, boleh boleh ya, dalam hati ya udah terserahmu lah gitu. Itu yang harus kita hindari. Mari kita datang ke sana, lempar masalah dulu. Pak, itu ada kasus polio, Pak. Memang jauh, Pak, tempatnya. Cuma menurut para ahli ini, polio itu menyebarnya cepat, Pak, melalui begini-begini. Sehingga kalau ada satu kasus saja itu ada 200. 200 orang itu bisa menyebarkan selama 2 bulan. Nah, 200 orang ini diperkirakan sudah kemana-mana gitu. Makanya itu para ahli minta agar Jawa Tengah, Jawa Timur, sama Sleman itu diberi tetes polio. Cuma kami ya nggak paham ini Pak, minta bantuan Bapak nih, Bapak sing ahli Pak. Ini gimana caranya ya agar ibu-ibu mau bawa anaknya ke posyandu Pak? Oh, gampang itu ntar viewer saya. Itu yang kita harus cari. Membuat orang tuh seperti bangga, seperti senang, seperti ahli, seperti tempat tumpuan gitu loh. Yang namanya pimpinannya harus digituin. Jangan direndahkan dengan kita mengedukasi, menggurui mereka gitu. Nah, kalau mereka nanti, wah, mau gitu, nah itu yang kita tangkap sebagai dukungan mereka. Nah, gitu mungkin Bu Vivi ya. Ya, baik Pak Risan. Ya, banyak banyak sekali ya Bapak Ibu ini tadi hal-hal yang jadi tambahan kita dalam melakukan komunikasi nanti di lapangan ya Pak Risan. Berarti yang saya catat nih Pak Risan, yang saya tandai tadi ada following the head ya Pak Risan ya. Nah, ngikuti kebanyakan orang. Kemudian tadi meskipun kasusnya sedikit, kita blowing gitu ya, seolah-olah memang jadi besar seperti itu, sehingga nanti bisa memberikan masukan yang lebih baik. Kemudian tadi juga ada, yang paling penting jangan baperan ya Pak Risang ya. Ya, jangan baperan gitu ya. Kalau ada masalah langsung baper, ini nanti jadi tambah kisruh kalau bahasanya di Jogja seperti itu. Kemudian tadi juga ada, kalau kita mendapatkan penolakan, ini tetap keep the conversation going gitu ya. Jadi tetap bicara terus ataupun ngobrol gitu, diajak ngobrol. Dan tadi yang paling yang biasa sering memang harus kita gunakan adalah DAK ya Pak Risang ya. Dengarkan, apresiasi, klarifikasi. Ini hal-hal yang saya catat ya Bapak Ibu dari yang disampaikan Pak Risang tadi, yang poin-poin penting yang mungkin nanti bisa kita gunakan. Nah, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin tadi klarifikasi atau ingin mungkin mau ada yang ingin disampaikan ataupun unek-uneknya nih, mumpung ada Pak Risang nih, mungkin bisa ngobrol ataupun menyampaikan mungkin apa ya pengalamannya ya Pak Risang ya, pengalamannya mungkin pada saat melakukan edukasi atau komunikasi Ya. di lapangan mendapati penolakan. Nah, kira-kira tadi yang Ya. sampaikan Pak Risang, apakah sudah ada yang betul-betul, oh sudah saya laksanakan ini Pak Risang, tapi ternyata masih ditolak gitu. Nah, kira-kira ini jurus apa lagi yang perlu kami lakukan? Silakan Bapak Ibu. Ya, Mungkin sharing-sharing ada ya yang Bu ingin Vivi bisa ya. Dari sharing-sharing, teman-teman iya, yang lain sharing-sharing ya. Pak Risa. Ya, tadi Bu Binti sudah sampai kata ada yang lempar kursi, meja ya Pak ya. Wah, ini lebih 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 ekstrim lagi kalau Bu Binti. Nah, ini ada ini yang di chat Pak Risang, ada dari Bu Niswatin ini ya, ada kasus di Lamongan, ada yang betul-betul dilakukan penolakan, dan yang menolak justru tokoh agama. Berbagai cara sudah dilakukan, tapi tetap mereka tolak. Ini gimana Pak Risang? Mungkin bisa dibantu untuk berikan solusi mungkin Pak Risang. Ini Bu Niswatin ya. Iya, Bu Bu, Niswatin Pak Risang. ini kalau sama tokoh agama gitu ya, nanti mungkin teman-teman yang apa namanya, santri atau yang pernah jadi santri atau yang di pesantren mungkin lebih paham nih. Tapi kalau saya mendengarkan cerita teman-teman di lapangan begini, kalau sama Pak Yai itu satu, atau sama tokoh agama pada umumnya adalah satu, 5 kali ya. 3 kali kita ya boleh. jangan pernah Pakai F4 itu kayaknya. melawan, berargumen, jangan pernah bahkan ada yang apa, ekstrim seperti ini. Ya mungkin kalau yainya host gitu ya, nggak usah mulai dulu percakapan tentang imunisasi. Ini pengalaman kawan. Ini kalau yang dari Demak itu kenal Pak Ari nggak ya? Pak Ari itu di Rumah Sakit Islam
apa ya Islamnya NU itu ya, rumah sakit Islam apa di Demak itu. Dia cerita tuh pengalaman dia dulu waktu COVID-19 itu loh. Gimana caranya supaya yai-yai pada mendukung apa namanya vaksinasi gitu ya. Nah dia pakai caranya NU karena memang basisnya NU. Ya wes dia sowan gitu datang nanya-nanya kabar, menawarkan hal lain yang kemungkinan besar diterima. Jadi misalnya kalau nanya keadaan kesehatan, periksa tensi, oh gitu. Udah cuma gitu, tidak tidak ngomong tentang COVID-19 karena dia tahu itu adalah sensitif dan pasti ditolak. Tapi dia tunjukkan perhatian gitu ya. Nah, kalau misalnya itu dilakukan berulang-ulang, saya lupa berapa kali, 7 kali atau 9 kali dia pernah cerita gitu ya. Yang ketujuh kali itu baru ditanya, eh, nah itu di luaran apa itu tentang vaksin apa itu sebenarnya? Ditanya gitu sama Pak Yainya, baru dia cerita. Oh, boleh saya jelaskan ya? Iya iya jelasin apa itu? Jadi gini dijelasin tentang vaksinasi COVID gitu. Terus ditanya-tanya dan dia hanya merespon lebih banyak dari pertanyaannya. Jadi dia tidak mencoba untuk menjual, mempengaruhi. Jangan pernah karena akan menimbulkan penolakan dan kalau para yai itu penolakannya seringkali tidak tidak eksplisit ya, cuma mematikan. Maksudnya ya iya aja, "Oh ya bagus bagus, boleh nanti Pak kami datang Pak." "Ya ya boleh boleh." Terus pas datang ada 10.000 santrinya dikasih cuma 10 gitu. Yang gitu-gitu itu penolakan yang kuat gitu tapi dilakukan secara halus. Nah makanya yang saya pelajari itu ya jangan jangan menjual gitu, jangan jangan memaksa, tapi kita dengarkan aja, ngobrol aja hal-hal yang dia sukai gitu. Apakah harus berulang-ulang? Ya kadang kala harus berulang-ulang, bahkan jangan rame-rame, jangan pakai seragam gitu. Nanti ada titik di mana dia akan bertanya, karena dia tahu orang-orang kayak gitu, ya udah makomnya lain dia pasti tahu, hati kita juga tahu lah. Ngerti juga gitu, mau apa sih gitu. Nah ketika dia nanya gitu, beliau nanya baru kita jelaskan. Ya kadang-kala ya antara percaya sama enggak ya Bu ya, ya itu teman yang sudah berinteraksi pasti tahulah kalau kiai-kiai yang beneran itu tahu gitu loh, pas kita maksudnya apa itu ada aja dia bisa tebak gitu loh. Nah pada saat itulah baru kita cerita gitu. Itu cara halus yang bisa kita lakukan. Dan yang kedua adalah saving faces itu artinya jaga muka, menyelamatkan muka. Jadi jangan pernah menjelekkan, jangan pernah mengatakan hal yang buruk. Jadi kayak misalnya daripada kita bilang, "Wah itu, Pak Yainya menentang," eee, Pak Yainya mungkin kita bilang, "Pak Yainya belum mau, Pak Yainya masih ada pertimbangan." Jangan bilang, "Pak Yainya nggak ngerti itu tentang kesehatan," jangan gitu. Jadi saya nggak tahu tapi ya mungkin teman-teman yang sering berinteraksi bisa dapatkan insight-insight kenapa ya gitu ya, kita jangan menjelekkan itu saving face. Dari sisi sosial sih yang saya bisa pahami, kan semua orang kan terkoneksi ya. Kalau kita mengatakan hal yang buruk pada orang lain, tentang orang lain, akan sampai juga gitu. Atau selain itu akan membuat komunikasi kita sama orang itu jadi nggak bagus, karena kita udah ngomongin dulu ya, terus kemudian pas kita ngomong sama dia itu, kita jadi nggak enak gitu loh, dan gaya kita jadi berbeda, jadi nggak enak juga. Makanya usahakan saving face, selamatin muka, ya. Kalaupun kita mau lobby-lobby, ya konsultasi-konsultasi, itu usahakan behind closed door. Behind closed door itu artinya di balik pintu. Kalau misalnya Pak Pak Yainya itu terkenal anti imunisasi, nggak usah ini, nggak usah gembor-gemborin, nggak usah heboh-heboh datangnya, tapi behind closed door. Nah, kalau ada ini yang terakhir, ini yang saya dapatkan pelajaran dari teman-teman Muhammadiyah di Jakarta dulu juga. Kalaupun ada perubahan, maka perubahan itu jangan digembor-gemborkan, ikuti secara natural. Ya.
Hilang ya, Risang Bu Vi. Pak Iya, Rizal Iya, hilang Pak ya? Risang terputar iya, Pak ya. iya ya. Masuk Kenapa lagi ya tadi ya? ya. Nah, Sinyal jadi kali gini, Pak. iya sinyal ya. Jadi gini, eh Iya. ketika dulu dulu tuh pentolan-pentolan FPI ya di Jakarta tuh menolak. Terus teman-teman Muhammadiyah ya iya iya aja, diceramahin iya, dimarahin iya, nggak usah konfrontasi, nggak usah bela diri, gitu ya, iya iya aja. Terus tapi tetap melakukan edukasi ke masyarakat. Kalau masyarakat nanya itu, tapi mereka nggak boleh kata mereka, oh belum mau gitu, oh sedang mempertimbangkan, oh silakan tanyakan. Jadi kita nggak sama sekali nggak menjelekkan. Lalu kemudian nanti orang itu kalau misalnya ada satu dua yang mau kan pada ikut-ikutan. Ini teori yang tadi following the herd. Jadi ikut-ikutan. Oh kok dia vaksin juga ya? Wah, oh itu kan aktif di masjid itu Islam kok vaksin juga gitu. Nanti kalau Pak tokoh agamanya, Pak imamnya gitu pada mau untuk vaksinasi, jangan kan bukan dari kemarin-kemarin itu. Tapi dianggapnya, ini alhamdulillah nih mau Pak ya bagus. Jadi justru kita mendukung. Jadi tidak membuat itu menjadi sebuah rupa yang jelek. Nah, bahkan Pak Dr. Ari itu yang di Demak itu cerita ketika Pak Yainya mau memvaksinasi COVID santri-santrinya, dia bilang, coba udah kamu bawa deh vaksinnya, besok bisa ya? Siap-siap Pak ya, siap. Mereka datang, nggak gembor-gembor, tetap nggak pakai seragam waktu itu, terus kemudian ya udah kasih injeksi gitu, terus dia tidak memamerkan itu ke pesantren yang lain, cuma minta izin boleh nggak foto-foto, minta testimoni, enggak minta testimoni, foto-foto biasa aja, proses vaksinasi di pesantren, ada payahnya juga, tapi payahnya cuma lihat dari jauh sebagainya gitu. Kemudian itu disebarkan via WhatsApp group. Nah, proses yang tidak menjual, ini saya garis bawah, tidak menjual. Ya, karena kalau menjual tuh maksa ya. Oh, ini pesantren ini sudah divaksinasi, yang lain dong harus. Nah, itu kan menjual gitu. Ini tidak menjual tuh artinya cuma foto disebar-sebarkan. Minta tolong disebarkan. Captionnya apa? Nggak usah pakai caption, cuma sebarin aja. Nggak ada pesan-pesan harus imunisasi. Nggak usah, udah sebar-sebarin aja. Ini saya dapatkan nih dari Pak Ari itu tekniknya. Ya wes sebar-sebarin aja, nggak usah menjual, nggak usah pakai caption, nggak usah ini buktinya dukungan, nggak usah. Besoknya permintaan dari pesantren lain udah langsung berdatangan. Itu cara yang halus. Memang kadang kala kalau sama orang-orang tokoh agama ya caranya harus halus gitu. Jangan-jangan seperti itu. Tapi saya coba serahkan ke teman-teman yang lain nih. Teman-teman lain mungkin ada pengalaman, ada cerita, silakan. Silakan Bu Vivi. Ya, Pak Risang. Nah, intinya tadi secara halus ya Pak Risang ya, untuk mendekati tadi Pak Kiainya Bu, siapa tadi Bu Niswanti ya, itu tadi sudah disampaikan Pak Risang, bagaimana tekniknya kita untuk bisa melakukan pendekatan untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi tadi. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu semuanya yang terkait penolakan yang pernah dialami tadi, yang dialami Bu Niswati juga ya. Mungkin ada hal lain yang ini yang bisa di-sharingkan di ruang ini. Ini juga ada Pak Risang, Bu Lilis juga ada sharing ini. Katanya yang terjadi di lapangan ya Pak untuk kasus penolakan terhadap vaksinasi alasan dari ibunya karena haram. Karena aliran agama beliau dan kekeh banget untuk tidak vaksin. Terus ibunya sudah izin ke pihak sekolah agar anaknya tidak divaksin dan memang sampai sekarang pun tidak pernah divaksin apapun itu. Nah, tadi sepertinya Pak Risang juga sudah menyampaikan dengan perumpamaan ya Pak Risang ya. Pak Risang kayaknya keluar lagi nih. Iya, baik. Aman Bu. Jadi Oh ya, aman. jadi Keluar. kalau yang nggak mau secara keras gitu, memang kita nggak bisa secara frontal gitu ya. Ya, Kayaknya juga kita melempar perumpamaan juga harus hati-hati ya, karena belum tentu dia buka pagarnya. Jadi tugas betul kita itu Pak. sebenarnya buka pagarnya dulu Buka ya. pagar dulu, iya. Gimana caranya? Ya, kita bisa pakai cara-cara pendekatan seperti layaknya orang Indonesia. Ya, Orang kita itu paling pinter bangun hubungan. Makanya sebagai komunitas kita tuh masih hidup
zaman sekarang ibarat orang-orang individual, kita masih suka rame-rame ngobrol-ngobrol. Nah, itu dipakai tekniknya ngobrol sama si ibunya orang tuanya. Oh, nggak mau ngobrol tentang imunisasi, ya udah nggak usah ngobrol tentang imunisasi, ngobrol yang yang lain, lain ya. nikmatin aja. Oh, dia misalnya dia Jadi dulu pesantren di mana, yaudah tanya-tanya ngobrol tentang kehidupan pesantrennya dia, gitu. intinya tetap ngobrol ya Pak ya. Jadi Iya, mendengarkan ya, diajak cerita gitu ya seputar yang hal lain gitu, jangan langsung yang topik imunisasi. Intinya membuka pagar terlebih dahulu. Ya, gitu ya Pak Risang ya. iya Ini Bu Vivi, eh, betul. Nah, ini ada lagi Pak Risang, mungkin sharing juga dari Bu Sri Hartati. Kalau kami pernah mengalami penolakan tentang imunisasi ortu bayi tidak mau diimunisasi karena anaknya jadi demam. Padahal sudah dikasih penyuluhan tentang efek sehabis imunisasi, tapi juga manfaat imunisasi bagi bayi dan balita. Juga ada yang faktor agama, juga ortu tidak mau, katanya haram, urusan kesehatan itu dari faktor pola makan. Kalau tentang imunisasi COVID juga ada yang banyak menolak, terutama yang pondokan. Kayaknya hampir sama dengan permasalahan-permasalahan yang tadi sepertinya ya. Ya, ini ada yang lain Bapak Ibu. Ini ada cerita Bu Sri Hartati yang tadi ya, nggak Cerita, maksa. iya nggak maksa Heeh, ya. iya, pokoknya jangan Tidak menjual lah. Kalau kata tadi Bu Andros tadi bilang intinya jangan menjual gitu Pak Rizwan, karena biasanya kan dari zaman-zaman dulu selalu menjual sehingga penolakannya semakin tinggi. Iya, Ini ya. Ini ada yang sharing lagi nih, bagus kali Pak Risang ini dari kader Tulip Cipondo Kota Tangerang ini. Alhamdulillah sekarang anak Pak Ustadz ikut imunisasi untuk anak kedua. Anak yang pertama nggak imunisasi, padahal masih balita tapi sakit terus. Awalnya nggak mau vaksin, pas anak kedua baru vaksin. Beliau mungkin berpikir dan melihat kondisi dari perbedaan kedua anaknya. Dulu menolak sama sekali. Kami sabar, selalu sharing tentang kesehatan ke istri beliau. Cerita soal yang lain, intinya biasa aja. Alhamdulillah istrinya mulai open-minded, mulai tanya-tanya ke kader soal kesehatan atau soal lain, dan akhirnya anak yang kedua diimunisasi. Wah, keren ini Pak Risang. iya. Jadi tetap sabar, sharing-sharing ya. Heeh, Jadi tetap membangun tadi tali silaturahminya gitu. iya. Kan Ya, obrolan kita sama warga kan banyak yang kita bisa explore ya. Kita bisa ajak ngobrol tuh iya, banyak, bukan hanya imunisasi aja. Persoalan hidup betul. masih banyak yang lain. Jadi jangan Soal-soal yang lain gitu oh, ya. oh. Ini ada Bu Yuliawati ya. Ini saya Yuliawati. jadi pengen respon gini karena dia kan tidak boleh suaminya ya. Misalnya Mm-mm, ibunya mau tapi suaminya tidak boleh oleh suaminya. tidak boleh. Misalnya terus gimana kalau nggak boleh sama suaminya? Sebenarnya gini, kalau kita maksa ibunya atau mengedukasi ibunya kan sebetulnya jadi apa namanya? Kasihan ibunya ya. Ibunya tahu misalnya manfaat imunisasi, oh apa namanya penting, iya tahu. Tapi kalau misalnya suaminya nggak boleh, lah lantas gimana? Ya ma- kalau begitu edukasi sama ibunya itu jangan tentang pentingnya imunisasi. Edukasi sama ibunya itu terkait dengan gimana caranya merayu suami, gimana caranya membuat suami itu mau, kontennya itu. Jadi kita ganti kontennya, bukan konten tentang imunisasi, tapi konten tentang bagaimana membuat suami mau mengimunisasi anak. Ini kembali lagi ke persoalan gender ya, laki-laki kan maunya ya begitulah pengambil keputusan walaupun sehari-hari nggak ngurusin anak gitu, makannya terserah apa. Kadang kalau tentang imunisasi ya karena diobrolin gitu sama teman-temannya, wah nggak boleh, giliran imunisasi nggak boleh, giliran makan ya terserah lah mau masak apa, wah gitu. Nah terus Ya, gimana dong oke. kita berkomunikasi dengan suami? Nah kalau saran saya suka mengambil jalur yang kalau ke AP itu jalur yang non konfrontatif. Jadi kita bilang sama ibu itu, Bu, kalau suami nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi justru yang pertama ya, ini caranya, Bu. Pertama, kita ajak ngobrol, tanya-tanya alasan-alasannya apa. Bahkan kalau sudah apa namanya, sudah mengutarakan alasannya apa, kita harus apresiasi, apresiasi. Masih ternyata merhatiin anak ya. Wah, masih ternyata
agamanya dipegang ya. Oh, nurut sama yai itu bagus. Oh, pokoknya apresiasi lah hal positif yang harus kita sampaikan. Nah, yang kedua yang Iya, tadi itu oke. klarifikasi. Kalau menurut Hmm. Pak ini, tapi Mas boleh nggak aku cerita ya? Menurut Pak dokter tuh gini-gini loh. Tapi aku juga nggak percaya. Tapi aku mau cerita aja. Aku nggak percaya sebenarnya. Oh, jadi artinya si ibu itu tidak boleh menempatkan posisinya sebagai orang yang yakin benar harus ikutin enggak gitu. Ini untuk menghindari konfrontasi, Kasih. menghindari berantem. Jangan sampai kita maksa orang untuk atau ngajarin orang untuk penting imunisasi terus tuh membuat apa namanya ibu itu berantem sama suaminya. Itu yang kita hindari. Justru harus tambah Iya. harmonis lah. Makanya kita bilang, Bu, kalau nanti jelasin sama suami tentang imunisasi, gak usah bilang ini benar, ini paling benar itu salah itu jangan. Tapi bilang aja, aku tuh sebenarnya ya rodo-rodo nggak percaya juga. Tapi kalau Pak dokter itu ngomongnya begini, begini, begini. Kira-kira gimana ya? Menurut Mas, bagaimana? Menurut Abang bagaimana? Jadi kita pakai terapkan teknik-teknik yang tadi itu, sifatnya konsultatif. Supaya apa? Supaya nanti suaminya itu dihargai posisinya sebagai suami, sebagai pengambil keputusan, walaupun nggak pernah ngurusin anaknya gitu, tapi tetap dihargai posisinya. Dan kita ngajak dia mikir, oh iya juga ya, jangan-jangan begitu ya. Oh iya juga ya, jangan gitu loh. Itu mungkin Bu Vivi ya. Iya. Baik Pak Risang, ini kayaknya waktunya juga sudah panjang banget Pak Risang dari Oh yang kita. iya, Mungkin kita akhiri dulu nih, masih banyak sebenarnya pertanyaan dari teman-teman di chat. Nanti ini kan apa ya, direkam, nanti bisa dilanjut untuk sesi berikutnya. Jawaban-jawaban dari atau pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan nanti bisa dilanjut di sana. Itu saja mungkin Bapak ya. Ibu semuanya. Terima kasih atas sharing dan belajar kita bareng pada pagi ini. Nanti akan dilanjut pada sesi sore ya Pak Risang ya. Ada sesi sore Siap, hari ini siap. ya? Iya, ada sesi sore. Iya, Ya. terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima Vivi kasih. ya. Ya, sama-sama Pak Risang. Moga-moga Kulon Progo tetap sehat. Amin, amin, amin. Jangan ini. Sudah lama Ya, nggak ke sana. iya Makasih nanti main ke sini Pak Bapak semuanya. Risang. Ya. Makasih Mas Risa, Ya, makasih Bu Makasih Vivi, Bapak Ibu makasih Bu semuanya. Bindi. Terima kasih Bu Indah, Mbak Indah, makasih Mbak Indah, Bu Mbak Indah, Titi. Dokter Basra. Iya nih, Basra ini mana nih? Assalamualaikum. Oh, itu Mbak Indah Waalaikumsalam nih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. wabarakatuh. Sip. Ya, ya, izin live ya. Untuk yang kita ini akan kami coba Bismillahirrahmanirrahim. Aroma.